Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Kamis, di malam ke-24 di bulan Muharram 1443 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir bermajlis di masjid ini, Masjid An-Nur. Dan seperti biasa, kajian kita di malam Kamis ini adalah pembahasan wirid-wirid dan dzikir-dzikir yang diajarkan oleh Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzikir-dzikir yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih atau yang dipandang sahih oleh penulisnya, yaitu Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Ya, buku kecil ini yang berjudul Hisnul Muslim, Benteng Seorang Muslim, adalah buah karya dari Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dan disyarah oleh Syekh Majdi bin Abdul Wahab Ahmad. Hadirin sekalian, pada pertemuan kita yang lalu, pada kajian kita malam Kamis yang lalu, kita sudah bacakan dan sedikit menjelaskan bagaimana adab-adab dan doa serta zikir yang perlu dibaca ketika seseorang gelisah pada saat tidurnya, atau ketika seseorang terjaga, terbangun dan kaget pada tidurnya. Kita sudah bahas beberapa hal terkait masalah ini, dan dua zikir yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi SAW. Untuk malam ini, kajian kita yaitu bab yang ke-31, masih ada kaitannya tapi terkhusus dengan persoalan mimpi, ya, adab pada saat seseorang mimpi dan terjaga pada saat dia mimpi. Judul babnya adalah Ma yaf'alu man ra'a ar-ru'ya au al-hulma. Bab tentang apa yang harus dilakukan man ra'a, seseorang yang melihat ar-ru'ya. Ar-ru'ya maksudnya mimpi, awil hulma atau mimpi buruk. Ya, jadi nanti akan kita jelaskan perbedaan ru'ya dan al-hulm. Di sini dijelaskan, ya, doanya atau adabnya. Ya, sebelum kita baca hadisnya, dikatakan di sini yanfusu an yasarihi salasa. Bagi orang yang terbangun dari tidurnya karena mimpi yang buruk, mimpi yang tidak baik, maka yanfusu an yasarihi. Ya, mimpi buruk itu maksudnya mimpi yang membuat dia takut, mimpi yang membuat dia tidak tenang. Ya, seperti melihat
setan, ya, atau melihat binatang buas yang akan mengejarnya, atau ada seseorang yang akan membunuhnya atau semacamnya. Ya, intinya dia melihat sesuatu yang membuat dia gelisah dan takut dan cemas. Apa yang harus dilakukan? Pertama, yanfusu an yasarihi salasa. Dia meludah, ya, nafasa seperti yang sudah sering kita sebutkan adalah meniup dengan disertai sedikit air liur. Ya, jadi bukan meludah, bukan basaqa. Ya, kalau basaqa itu meludah. Semuanya dikeluarkan dari ludah kita. Tapi ini nafasa, yanfusu artinya asalnya tiupan tapi bukan nafakha. Ya, kalau tiupan itu nafakha, tiupan tanpa ada cairan, ya. Tapi ini ada sedikit air liur, ya, atau droplet yang keluar, ya. Yanfusu an yasari, ke sebelah kirinya 3 kali. Ya, nanti insyaallah dijelaskan kenapa mesti di sebelah kiri. Yanfusu an yasari 3 kali. Kemudian yasta'idzu billahi minasyaitan wa min syarri ma ra'a 3 marrat. Hal yang kedua yang harus dilakukan, utamanya kalau dia belum tenang, belum selesai masalahnya, yasta'idzu billah, dia minta perlindungan kepada Allah, minasyaitan, dari setan, wa min syarri ma ra'ah, dan dari kejahatan apa yang dia lihat. Jadi yang dia lihat mungkin bukan setan, tapi setan yang memunculkan penglihatan buruk tersebut atau penglihatan yang menakutkan itu. Ya, maka dia minta perlindungan kepada Allah dari syaitan dan dari apa yang dia lihat. Ya, umpamanya dia lihat binatang buas, dia bilang a'udzubillahi minasyaitani wa minal apa yang biasa dilihat, singa, asad umpamanya, ya, atau ular su'ban umpamanya, atau hayya, atau, ya, jadi mesti ditahu bahasa Arabnya itu, ya, jadi supaya tepat, ya. Yang ketiga adalah la yuhaddisu biha ahadan. Dan yang ketiga adabnya adalah jangan dia ceritakan kepada siapa-siapa. Nah, ini juga, ya. Karena ada orang yang suka cerita tapi selalu cerita mimpi-mimpi buruknya. Ya, ada orang merasa hebat mungkin, ya, ketika banyak sekali mimpi-mimpi menakutkan yang dia saksikan. Ya, sebagaimana ada orang suka memang nonton film-film horor, ya, film-film setan-setan, ya, seru bagi dia, ya. Adab ini jamaah sekalian, adab ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari juga sebagiannya. Hadisnya datang dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Harits bin Rib'i atau Amr bin Rib'i, yang mana disebutkan dalam hadisnya ar-ru'ya minallah. Ya, ru'ya minallah. Jadi ar-ru'ya itu dari kata-kata ra'a yara, artinya melihat. Tapi dalam bahasa Arab kalau melihat langsung ra'a yara, masdarnya ru'yatan, ru'yatan. Tapi kalau melihat dalam mimpi, masdarnya ar-ru'ya. Ya, jadi, ya, beda itu namanya masdarnya, ya, walaupun asal katanya fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya sama, ra'a yara ru'yatan dan ra'a yara ar-ru'ya. Jadi kalau ada ar-ru'ya pakai ya dan alif setelahnya, maka itu artinya mimpi. Ar-ru'ya minallah, mimpi yang baik itu datang dari Allah. Wal hulmu minasyaitan, dan mimpi yang buruk dari syaitan. Fa idza ra'a ahadukum syai'a, maka jika salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yakrahuhu, yang dia tidak sukai, apa saja mimpi yang tidak pernah diharapkan, ya. Jadi ada yang dia tidak sukai. Jadi biar orang, ya, tapi orangnya yang dia tidak sukai, ya, atau yang membuntuti dia umpamanya. Fal yanfus an yasari 3 marrat, maka dia tiup
ke sebelah kirinya 3 kali, idza staiqadha, kalau dia terjaga, wal yata'awwad billahi min syarriha fa innahunna lan tadurruhu, dan dia minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan itu, dan fa innaha lan tadurruhu, karena itu insyaallah tidak membahayakannya. Dan dalam riwayat yang lain, ar-ru'ya shalihah minallah, mimpi yang salihah, mimpi yang baik-baik itu datang dari Allah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu, maka jika seseorang melihat dalam mimpinya apa yang disukainya, fala yuhaddisu bihi illa man yuhibbu, maka jangan ceritakan. Jadi biar mimpinya mimpi bagus, jangan ceritakan illa man yuhibbu, kecuali cerita kepada orang yang kita juga sukai. Wa in ra'a ma yakrahu, tapi kalau mimpinya yang tidak kita sukai, fala yuhaddisu bihi, jangan dia ceritakan sama sekali. Sama orang yang dia suka, sama orang yang dia tidak suka, jangan ceritakan. Wal yatful an yasari, dan hendaknya dia meludah atau meniup ke sebelah kirinya 3 kali. Wal yata'awwadz billahi minasyaitonir rajim, dan dia minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Min syarri ma ra'a, dari kejahatan apa yang dia saksikan. Fa innaha lan tadurruhu, karena itu tidak akan membahayakannya. Jamaah sekalian, mimpi, ya sekira kita semuanya pernah mimpi, ya. Ada orang yang walaupun kadarnya berbeda, ada orang yang setiap tidur mimpi, dan ada orang yang jarang mimpi pada waktu dia tidur, dan ada orang biar tidur sedikit mimpi lagi, walaupun tidurnya tidur siang, bahkan walaupun tidur pagi, ya. Ada orang yang selalu mimpi, ya. Mimpi itu tidak lepas pada 3 hal. Mimpi tidak lepas pada 3 hal. Dalam hadis ini disebutkan 2, dan dalam riwayat yang lain juga disebutkan tambahannya, yaitu mimpi baik. Mimpi baik adalah mimpi yang semuanya kita sukai, mimpi yang membuat kita tenang, ya, mimpi yang membuat kita bahagia. Nah, ini relatif, ya. Artinya kebahagiaan itu yang beda-beda di antara kita. Walaupun ya perlu diingatkan bahwa ada kadang seorang mimpi yang sebenarnya tidak baik, ya. Tapi dia suka, ya, itu tidak boleh, ya. Jadi maksudnya di sini mimpi yang baik adalah mimpi yang memang dia bahagia, senang dengannya, dan tidak bertentangan dengan syariat, Karena ada saja orang-orang yang jahat mungkin, ya, dia mimpi mencuri umpamanya dan dia senang, ya. Dia dapatkan teknik-teknik mencuri lagi, ya. Dia senang, tapi ini haram, tidak boleh. Maka itu bukan mimpi bagus, itu mimpi buruk, termasuk mimpi buruk. Jadi maksud mimpi baguslah mimpi yang membuat dia tenang, bahagia, senang, tentram, dan tidak bertentangan dengan syariat. Dan mimpi yang kedua adalah yang dinamakan hulum. Hulum ini mimpi buruk, ya, seperti tadi, hal-hal yang menakutkan, ya, sesuatu yang membuat kita takut, membuat kita cemas, ya, seperti dihimpit oleh syaitan atau dikejar oleh sesuatu yang kita takuti, maka itu mimpi buruk. Dan ada yang ketiga yang dinamakan dengan hadisu hadisun nafs, yaitu sesuatu yang memang menjadi angan-angan kita. Istilahnya orang bunga tidur, ya. Sesuatu yang dia fikir-fikirkan dan akhirnya dia bawa sampai tidurnya, ya. Dia mimpi ada orang yang ingin sekali memiliki rumah mewah, ya, ingin sekali memiliki mobil mewah umpamanya, ya. Dia bawa tidur sampai ternyata dia bawa dalam tidurnya. Dia lihat di mimpi ternyata dia sudah memiliki itu semuanya, ya. Atau ada seseorang yang sangat ingin, ya, dia lulus di satu
tempat yang dia daftar, ya entah kalau sekolah, kampus atau tempat kerja. Lalu dia bawa tidurnya dan dia lihat itu semuanya seakan-akan dia sudah mendapatkannya. Ini bisa saja disangka sebagai ru'ya salihah, bisa saja disangka sebagai mimpi yang baik, dan boleh saja cuma hadisun nafs, bunga-bunga tidur saja, ya, karena terlalu dibayang-bayangkan, dipikirkan, ya, sampai dibawa tidur, ya, seperti biasa ada orang-orang yang ya, dia bawa tidur semua, dia permainan-permainan yang ditontonnya apa semua, ya, olahraganya apa semuanya. Atau ya juga kadang ada orang sebagian, ya, karena semangatnya kepada sesuatu, ada sebagian dulu ustadz-ustadz kita, ya, waktu awal-awal belajar bahasa Arab, dia sampai bukan mengigau, ya, atau mengigau namanya itu, kan, sampai tidur pun bicara bahasa Arab, ya, yang dihafalkannya, ya, itu terbawa. Ya, ini bisa mimpi bagus, tapi bisa juga itu bunga-bunga tidur, karena begitu sukanya, ya, terbayang terus sama dia, ya. Nah, ini hukumnya mubah-mubah saja, boleh-boleh saja, ya. Dan ada yang ketiga itu yang tidak bagus, ya. Yang ketiga itu tadi. Jadi ada yang sangat bagus, ru'ya salihah, dan ada yang bunga tidur itu hadisun nafs, dan ada yang ketiga yang al-hulum, mimpi yang buruk. Bagaimana kaidah dari tiga ini? Kaidahnya bahwa untuk mimpi yang bagus, dan kadang yang kedua juga mungkin tidak mengapa, ketika kita mimpi, kita menceritakan, boleh kita ceritakan. Jadi boleh kita ceritakan, tapi tidak kepada setiap orang. Kita ceritakan kepada orang yang kita sukai saja, karena dia akan jujur menyampaikan kepada kita kalau dia tahu takwilnya, ya, apa makna dari mimpi kita, atau dia akan amanah dari apa yang kita mimpikan itu. Karena ada sebagian orang kalau mimpi kita bagus nikmat, dia justru akan hasad dan dengki sama kita, ya. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam, dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran di kisah Nabi Yusuf alaihissalam, beliau ketika mimpi, apakah beliau ceritakan langsung kepada semua saudaranya? Tidak, ya. Beliau ceritakan sama bapaknya saja yang beliau tahu, seorang nabi, seorang yang jujur, seorang yang berilmu, seorang yang dia cintai dan mencintai dia. Maka dia ceritakan, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya Allah, saya melihat tadi malam 11 bintang dan matahari serta bulan semuanya sujud kepadaku. Apa takwilnya ini? Ini mimpi bagus ini, ya, semuanya sujud kepada beliau. Mimpi bagus, tapi apakah diceritakan? Apa kata bapaknya? Ya, beliau wasiatkan kepada Nabi Yusuf, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kamu ceritakan, ya, apa yang kamu mimpikan itu kepada saudara-saudaramu. Ini saudara, ya, tapi nanti dikhawatirkan ada kedengkian. Beliau katakan la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Fayakidu laka kaida, karena dikhawatirkan akan membuat makar untuk menyingkirkanmu, ya. Dan Nabi Yusuf, apakah beliau ceritakan? Beliau tidak ceritakan. Tapi benar sebagaimana kata bapaknya, bahwa memang saudaranya sangat dengki kepada Nabi Yusuf, merasa dilebihkan dari mereka-mereka, maka mereka pun membuat makar akhirnya kepada Nabi Yusuf. Dan ini pelajaran bahwasanya tidak setiap nikmat-nikmat itu, ya, walaupun ada ayat, ya, Surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadamu itu tampakkan, ceritakan. Tapi ulama menjelaskan dengan mengumpulkan dalil-dalil yang ada, bahwasanya kadang ada nikmat tidak perlu diceritakan, diekspos terlalu keluar, jika dikhawatirkan ada yang akan hasad, yang dengki, apalagi yang akan mencelakakan kita dengan nikmat tersebut.
Ya, ada orang umpamanya mendapatkan tiba-tiba harta yang banyak, ya, miliaran umpamanya. Ya, dia sebutkan itu, ya. Maka tunggu-tunggu, ya. Jangan-jangan nanti malam orang, ya, ada yang berniat jahat di rumah Anda umpamanya, ya. Maka ini perlu dilihat, ya. Karena itu untuk yang seperti ini kepada Allah kita syukuri, tapi untuk menceritakannya, ya, maka perlu kepada orang yang amanah, orang yang kita cintai. Adapun mimpi buruk, ya, ini mimpi buruk, maka kita lakukan 3 hal tadi. Ya, kita lakukan 3 hal tadi, yaitu kita menoleh ke kiri, lalu meludah atau meniup. Kemudian kita isti'adzah minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min syarri. Ini, ya, tergantung apa yang kita lihat. Dan yang ketiga, jangan kita ceritakan. Walaupun kita takut. Sudah selesai persoalan, insya Allah ketika kita sudah kembalikan kepada Allah, kita sudah minta perlindungan kepada Allah. Tidak usah kita ceritakan bahwa saya tadi lihat dikejar oleh ular, dikejar oleh anjing dan semacamnya. Tidak usah ceritakan. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lan tadurrahu, mimpinya itu, mimpi tidak baiknya itu tidak akan membahayakan dia. Apakah maksudnya kalau diceritakan akan membahayakan? Ya, ulama kita mengatakan boleh jadi, ya, boleh jadi akan membahayakan dia, ya. Karena biasanya kalau ada orang yang dilarang seperti itu, lalu dia menantang, maka di situ datang ujian, datang cobaan, ya. Sama dengan kisah orang yang ketika mendengarkan hadis, kalau baru bangun, apa? Jangan masukkan tangan langsung ke bejana, ya, timba, ember atau apalah. Cuci dulu tangan baik-baik 3 kali, lalu baru setelah itu boleh. Ya. Kenapa? Fa innaka la tadri aina batat yaduhu, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena seseorang itu tidak tahu di mana menginap tangannya. Disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa ada orang yang menantang, dia bilang, siapa bilang tidak kita tahu di mana menginap tangan saya? Saya tidak mau melaksanakan hadis ini, ya, karena saya tahu di mana menginap tangan saya. Apa yang terjadi? Dia bangun satu malam, bangun dari tidur malamnya, keesokan harinya ternyata tangannya masuk ke dalam duburnya sampai ke sikunya, ya, jadi tidak bisa keluarkan. Ini karena sombong, ya, terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ada hadis yang mengatakan, ya, la tatruku ahlaka laila. Jangan kalian kalau datang safar, ya, utamanya zaman dulu, ya, belum ada alat komunikasi, kalian mengagetkan, mengejutkan keluarga Anda datang malam-malam. Karena dikhawatirkan ada sesuatu yang tidak kamu sukai, ya. Para ulama kita mengatakan mungkin keluarga kita sedang tidak siap karena tidak tahu. Dulu kan kalau ada informasi, ya, kalau butuh informasi surat dan sebagainya mungkin 1 bulanan, ya, atau mungkin lebih dari itu baru sampai. Maka orang yang safar itu nanti bagusnya besoknya baru paginya, ya. Kalau dia malam-malam nginap dulu di masjid, besoknya baru dia datang ke keluarganya, supaya tidak ada sesuatu yang dia tidak sukai. Mungkin dia dapat istrinya dalam keadaan tidak siap atau gimana, dalam keadaan, ya, tidak berhias dan sebagainya, sehingga dia akan marah dan tidak suka kepadanya. Ada orang yang tidak mau, ya, mendengarkan itu. Dan ketika dia datang malam hari pulang dari safar, ternyata dia mendapati istrinya bersama laki-laki yang lain, ya. Waliyadzubillah. Mungkin ada orang bilang ini bagus, kebetulan nih dia dapat, ya, selingkuh, ya, istrinya itu. Ya, ulama kita mengatakan ini sebagai akibat dari hukuman terhadap keras kepalanya dia terhadap hadis, ya. Seandainya dia penuhi hadis tersebut, akan terjadi sebagaimana yang terjadi itu. Jadi kadang, ya, ada orang yang memang diberikan hukuman disebabkan ketidakpatuhannya terhadap hadis. Ya, makanya di sini kalau kita mimpi buruk, maka tidak usah kita khawatirkan. Serahkan kepada Allah, isti'adzah kepada Allah dari kejahatan itu, insya Allah tidak akan membahayakan kita. Justru kalau kita ceritakan, dikhawatirkan. Dari situlah akan terjadi betulan apa yang kita saksikan. Padahal sebenarnya tidak akan terjadi kalau kita tidak ceritakan dan kita isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Ini ta'amul ya. Sikap yang seharusnya kita perhatikan ketika seseorang melihat mimpi yang buruk. Kemudian ada adab yang lain yang disebutkan di sini. Yatahawwalu an jambihi alladhi kana alaihi. Jadi bisa digunakan semuanya ini ya. Kalau belum mempan, ya kan ada orang seperti itu tidur lagi, tapi masih mimpi buruk lagi. Ya. Maka di antara kiatnya yang lain adalah yatahawwalu an jambihi alladhi kana alaihi. Dia berpindah posisi. Jadi dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, hadisnya di Sahih Muslim, disebutkan idza ra'a ahdukum ru'ya yakrahuha, dia melihat mimpi yang dia tidak sukai, falyabsuq an yasari thalatha, ludah ke sebelah kiri 3 kali, wal yasta'id billahi minasyaitani thalatha, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan, wal yatahawwal an janbi alladhi kana alaihi, dan dia ubah posisi dari posisi yang sebelumnya. Ya, ini tambahannya, ini kata-kata yatahawwal an janbi alladhi kana alaihi. Biasanya posisi dia waktu tidur itu bukan di sebelah kanan, ya, bukan di lambung kanan. Biasanya orang yang mimpi buruk itu karena tidak mengamalkan sunnah, maka dia pindah posisi, ya, atau dia mungkin tidur terlentang, maka dia tidur. Kalau dia masih mau lanjutkan tidurnya, ya, kalau dia mimpi buruk masih lanjutkan tidurnya. Walaupun biasa ada orang kalau sudah mimpi buruk tidak bisa lagi tidur, ya, karena dia takut kalau dia tidur nanti dia lihat lagi, ya, maka dia tidak bisa sambung. Tapi ada orang yang tetap mau sambung tidurnya. Nah, kalau dia mau sambung tidurnya dan dia sudah lakukan itu tadi, meludah 3 kali, ya, di sebelah kiri, karena ulama kita mengatakan tikir ini karena syaitan berada di bagian kirinya, ya. Sama kalau kita sholat, ya, kalau sholat ada gangguan bisa itu ke sebelah kiri, ya, di meludah sebelah kiri. Ya, kalau maksudnya kalau sholat sendirian atau sholat di tempat luar, ya. Dan sebagian mengatakan karena jantung itu atau qalb, ya, bagian kiri, dan disitulah pusat dari kebaikan dan keburukan, ya. Sehingga ya itu lebih untuk menjaga dirinya dari gangguan-gangguan tersebut. Wallahu alam. Yang jelas begitu yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah. Lalu kalau dia mau tidur lagi, dia ubah posisi. Bagaimana kalau ada orang tadi tidur posisinya sudah ke sebelah kanan, ya, dia sudah tidur di bagian lambung kanannya, menghadap ke kanan, tapi mimpi buruk, ya. Apakah dia mesti ke sebelah kiri atau dia tidur terlentang? Ya, wallahu alam. Dalam hal yang seperti ini dia pindah tempat saja, ya, pindah tempat dan tetap lanjutkan tidurnya di bagian sebelah kanan, karena itu memang yang sunnahnya. Tapi sebaiknya dia pindah tempat. Dan ini karena mungkin tempat tersebut ada sesuatu yang mengganggunya, ya. Sama kalau kita sholat Jumat, ya, sementara khutbah, lalu ada orang yang ngantuk, ya, pada saat khutbah, maka dibolehkan baginya untuk pindah tempat, ya, pindah tempat, karena mungkin di situ ada syaitan yang kasih ngantuk-ngantuk dia, ya, sampai dia tidak dengar khutbah Jumat, maka dia bangkit, ya. Kalau berdiri bisa hilang mengantuknya, tapi kalau masih juga ngantuk bisa pindah tempat, ya, kalau memungkinkan, ya. Kalau masih ada yang tempat lowong, ya, karena boleh jadi ada satu tempat yang tidak berberkah atau tempat itu ada syaitannya di situ. Makanya di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana lagi? Ada sebenarnya sunnah yang lebih bagus, ya. Ketika kita sudah terganggu di situ, sebelum kita lanjutkan tidur kita kembali, maka di antara sunnahnya adalah kita sholat sunnah, ya, itu lebih bagus, ya. Sebelum kita lanjutkan tidur kita
Kalau memang masih kita melanjutkan tidur kita, maka sebaiknya kita sholat sunnah dulu. Ya, dan itu lebih mengganggu, lebih membuat syaitan lari. Ya, jadi kita pergi wudu, ya lalu kita sholat. Karena itu di antara hal yang bisa melepaskan ikatan-ikatan syaitan. Ya, sama dengan kalau orang kalau orang baru bangun, ya, syaitan itu ada 3 ikatannya. Bagaimana bisa kita lepaskan ikatan syaitan yang membuat kita mengantuk sampai tidak bisa melaksanakan sholat subuh atau melaksanakan sholat-sholat yang sunnah yang dianjurkan, adalah ketika kita bangun kita berzikir kepada Allah. Tapi baru satu ikatan yang terlepas. Yang kedua adalah kita pergi berwudu. 2 ikatan yang lepas. Dan setelah itu kita sholat sunnah, ya sholat sunnah. Di situ setan sudah tidak lagi berdaya apa-apa. Maka ini satu sunnah yang baik, ya. Dalam hadis dikatakan, hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza iqtaraba az-zamanu lam takat ru'yal muslim takzib." Jika zaman sudah dekat, ya, sebagian besar mengartikan zaman sudah dekat ini di antara fenomena akhir zaman menjelang hari kiamat. Mimpi-mimpi seorang muslim itu boleh dikata tidak lagi dusta. Jadi di antara fenomena akhir zaman, mimpi itu memang sudah seperti itu yang kita saksikan. Tapi wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Ini juga, ya. Orang yang paling betul mimpinya, orang yang paling betul juga perkataannya. Orang yang terbiasa dengan berkata jujur, maka itu orang yang paling betul juga mimpinya. Ya, makanya kalau nabi-nabi kan itu mimpinya, wahyu itu awal kali dimulai dengan apa? Ar-ru'ya shalihah. Wahyu yang diturunkan kepada para nabi itu dimulai dengan mimpi yang baik. Dan mimpi para nabi itu adalah wahyu. Karena mereka adalah orang yang paling jujur perkataannya. Kalau selain nabi, maka mimpinya bukan wahyu, tapi orang-orang yang soleh, para ulama dan orang yang selalu jujur, maka insya Allah mimpi-mimpinya itu lebih dekat kepada kebenaran dari orang yang terbiasa dengan dusta. Ya. Jadi kalau ada orang yang kita tahu tidak jujur, suka dusta, lalu bilang saya mau ceritakan mimpiku, kita saksikan kebenarannya, ya, karena dalam yang kita saksikan kita tahu dia bohong, apalagi kalau dia mimpi, ya, kita tidak bisa buktikan. Jadi, tapi kalau ada orang yang selama jujur, maka insya Allah apa yang dia ceritakan itu benar, dan apa yang dia saksikan itu juga benar. Wa ru'yal muslim juz'un min 45 juz'an minan nubuwah. Dan mimpi seorang muslim yang benar, yang jujur itu bagian dari 45 dari bagian kenabian. Ya, jadi menunjukkan bahwasanya adanya kebenaran, ya. Kalau nabi pasti benar mimpinya. Wa ru'ya salas, dan mimpi itu ada 3, ini yang kita sebutkan tadi. Fa ru'ya shalihah, mimpi yang baik. Bushra minallah, dia adalah kabar gembira yang datang dari Allah. Wa ru'ya tahzin minasyaitan, dan mimpi yang kedua ini yang dibahasakan dengan hulum, mimpi yang membuat kita sedih, itu datang dari syaitan. Wa ru'ya mimma yuhaddisu al-mar'u nafsahu, dan mimpi ketiga, mimpi yang selalu diceritakan oleh orang terhadap dirinya, yang selalu dia bayang-bayangkan, ya, khayal-khayalkan, ya, lalu dia bawa tidur, ya, dia bawa tidur. Ada WC situ? Ada WC? Ada? Belum? Ada kayaknya mau nanti dia buang air situ. Hah? Belum? Hah? Oh, iya. Tapi ada tadi orang masuk situ. Hah? Oh, wudu ya. Oh iya. Oh, wudu saja. Wudunya ada. Oh iya. Tayyib. Fa in ra'a ahadukum ma yakrahu,
Jika seseorang melihat apa yang dia tidak sukai, falyaqum falyusalli. Ini tadi ya. Dia solat, dia bangkit dan solat, wala yuhadditsu biha annas, dan jangan dia ceritakan kepada manusia. Ya. Ini jamaah sekalian beberapa hal yang terkait dengan adab-adab tidur, ya, dengan adab-adab tidur yang berkaitan dengan mimpi kita. Karena itu, ya, dari ini bisa kita fahami bahwa mimpi suatu hal yang wajar, ya, dia adalah bagian dari suatu hal yang Allah munculkan. Dan tentang takwilnya, ya, masalah takwilnya ini, bahwa orang yang kita ceritakan, orang-orang yang baik, orang yang jujur, tapi tidak semuanya memiliki kemampuan untuk mentakwil mimpi, ya. Jadi kalau Nabi yang dikenal itu Nabi Yusuf alaihissalam dan bapak beliau Nabi Yakub, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka di antara sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ba'da subuh, entah beliau berikan nasihat-nasihat atau beliau tanya, siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi, ya, silakan ceritakan. Artinya tentu saja mimpi-mimpi yang baik, ya, lalu beliau akan takwilkan, ya, beliau akan takwilkan. Dan sebagian ulama dikenal dengan itu, ya, sebagian ulama seperti sebagian tabi'in Muhammad bin Sirin dan Muhammad dan Sa'id bin Musayyib dan beberapa ulama-ulama kita yang lain. Dan mungkin masih ada orang-orang yang seperti itu, ya, masih ada orang seperti itu. Dan mimpi adalah dan takwil mimpi adalah bagian dari fatwa, ya, bagian dari fatwa, ya. Tapi sekali lagi tidak semua yang bisa mentakwil mimpi, tapi masih ada saja ya orang-orang mereka yang bisa seperti itu. Sekira ini dan sedikit tadi ada pertanyaan dari Ustaz Hidayat terkait dengan apa kita mau? Ya, mimpi basah itu namanya ihtilam. Ihtilam itu hulum dari syaitan, ya, dari syaitan. Dari syaitan itu, ya. Cuma memang itu salah satu tanda juga bahwasanya seorang sudah balik, ya. Itu tanda bahwa seorang sudah balik. Tapi itu ihtilam termasuk dari syaitan, ya. Jadi termasuk dari syaitan, ya. Tapi itu salah satu tanda baliknya seorang. Makanya tidak bagus itu kalau selalu, ya, kalau selalu seorang, ya, karena itu dari syaitan sebenarnya. Dan biasanya mungkin karena tidak melaksanakan adab-adab, ya, tidur, ya. Jadi kalau satu kali waktu dia baru balik, ya, wajarlah, ya. Tapi kalau selalu, itu kurang bagus, karena pada hakikatnya biasanya karena mungkin ketiduran, ya, lupa wudu, dan atau apalagi kalau disebabkan fikiran-fikiran, ya, yang menyebabkan dia sampai seperti itu. Allahu a'lam. Ya, sedikit ya. Jadi orang tuanya ceritakan sama anaknya mimpi yang jeleknya. Tujuannya? Iya. Jadi anaknya mungkin mau berangkat atau apa, ada jatannya, tapi dia lihat sesuatu yang membuat dia khawatir. Iya. Pertama, Allahu a'lam, bosnya perlu dilihat juga dari bapaknya itu, ya. Apakah dia seorang yang soleh, orang gimana. Tapi kalau dia juga orang biasa-biasa saja, ya, dan bukan orang-orang yang berilmu dan juga tidak terlalu menonjol dari kesolehannya, khawatir cuma ada perasaan-perasaan saja yang dari syaitan, ya.
seperti ya biasa orang tatayur ya, lihat burung ya atau sesuatu yang dengar suara tokek langsung bahaya ini ya. Jadi dikhawatirkan cuma was-was saja, dikhawatirkan seperti itu. Jadi kalau dia memang buruk itu maka dan sebaiknya tidak usah ceritakan ya. Tapi tidak mengapa dia pesankan kepada anaknya untuk lebih berhati-hati, berzikir dan sebagainya. Sebaiknya tidak usah dia ceritakan ya. Dan dia yakin bahwasanya ya, kecuali kalau firasat yang memang sangat kuat dan orangnya seperti itu ya. Karena ada sebuah hadis ya, firasat diakomodir dalam Islam ya. Firasat bagian ilham ya dan bagian dari karamah. Walaupun tentu saja ada ketentuan-ketentuannya. Dan ada hadis tapi dhaif dari segi sanad, tapi sebagian menerima dari segi matanya. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru bi nurillah. Ya, hati-hati dengan firasatnya seorang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Hadis ini dhaif ya dari segi sanad, tapi ada yang mengatakan bahwasanya maknanya betul yang sebagian wali-wali Allah dan yang memiliki karamah dengan ilmu dan kesolehannya. Ya, tapi kalau cuma sekedar was-was saja, maka insyaallah tidak. Minta perlindungan saya kepada Allah dari syaitan dan tawakal Allah dan kuatkan dengan dengan dikit-dikit dan semacamnya. Ya, kecuali kalau memang ada hal yang sangat-sangat yang memang ada indikasi yang sangat kuat seperti itu. Tapi kalau cuma perasaan was-was, ya maka insyaallah tidak perlu. Ya, wallahu alam. Ya, terakhir ini sedikit ada pertanyaan titipan tentang masalah hammam ya atau toilet WC di masjid ya, WC di masjid. Kalau dilihat riwayat-riwayat tentang masalah ini, ada dua yang dibicarakan oleh ulama kita ya, yang ada riwayat-riwayatnya, hadisnya dan asar-asarnya. Pertama, WC yang pas di arah kiblat ya, pas di arah kiblat. Ini yang jelas ya. Ini ada beberapa riwayat yang menyebutkan, dan kalau tidak ada memang perantaranya, ini banyak yang ulama kita yang memakruhkannya, tidak suka ya. Karena mirip-mirip lah dengan kalau ada kuburan menghadap kiblat ada, karena masjid tentu saja punya kemuliaan dan keutamaan khusus ya. Karena itu mesti dipisahkan. Kecuali kalau darurat, maka dibuatkan pemisah di masjid dan pemisah juga di hal tersebut. Jadi intinya yang banyak dibicarakan kalau WC di kiblat. Yang kedua, larangan solat di WC, hammam. Ya, artinya solatnya di hammam tersebut. Ya, seperti kalau ada hammam di bawah, orang solat di situ. Ya, itu jelas juga ada larangannya. Ya. Nah, sekarang gimana kalau dia tidak di arah kiblat dan juga orang tidak sholat di situ, tapi bangunannya masih gabung atau bagian dari masjid, ya, jadi menyatu. Ah, ini ya contoh kasus, ya contoh kasus. Wallahu alam ya, dalam masalah ini tidak ada ketentuan ya, dalil yang tegas dan jelas tentang ini. Maka kalau selama tidak dipakai ya di tempat itu sebagai sholat, ya makanya tidak boleh ya. Kalau nanti sudah mau resmikan umpama dia sebagai wudu, dan juga WC dalam artian buang air kecil ya, atau mungkin sampai buang air besar juga, sama gitu. Daji, buang air kecil saja ya. Tapi sama saja ya, buang air kecil, buang air dalam artian dia tempat buang hajat ya. Maka tidak boleh ada sholat di sana ya, dekat sana. Maka dan untuk amannya ya, agar memang khuruj minal khilaf, betul-betul bisa bebas dari khilaf, untuk aman maka dibuat batasan-batasan, pembatasan khusus ya. Jadi kalau memang bisa itu tempat nanti bagian situ memang sudah dari pintu ya, memang sudah tidak ada di partisi gitu ya. Jadi supaya memang tidak ada lagi orang sholat di bagian situ ya, termasuk di anunya
Ya, kalau bisa yang sejajar dengan itu, ya, dari pintu kan langsung, ya. Jadi memang dia cuma untuk memudahkan bagi jamaah, utamanya wanita supaya tidak perlu untuk keluar. Ya, jadi apalagi kalau dibuat partisi segitu, ya dihalangi, dan memang ada untuk masjid dan untuk WC seperti itu. Insya Allah sudah aman, ya, insya Allah sudah aman yang seperti itu. Ya. Dan sebaiknya tetap digunakan pada kondisi yang dibutuhkan, ya, dalam artian tidak perlu semuanya, ya, tidak perlu semuanya, kecuali kalau sekedar wudhu, ya, kalau buang air, ya, seperti mungkin wanita-wanita yang memang berat untuk turun naik, ya. Adapun yang lainnya tidak usah sampai antrian. Rabbil alamin.